Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, seberapakah jumlah populasi klan Ba'alawi di seluruh penjuru dunia saat ini? Sebelumnya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like dan share. Bagi yang sudah memberikan dukungannya, kami ucapkan terima kasih. Tak ada data pasti yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Di Indonesia sendiri, yang merujuk data di Rabitoh Alawiyah, setidaknya tercatat hanya ada 1,2 juta orang saja yang berhak menyandang gelar Habib dari sebanyak 68 marga habaib yang ada di Indonesia. Jadi bukan 4 juta orang, seperti pernyataan di dalam sebuah video yang viral beberapa waktu lalu. Menurut Sayyid Idrus Alwi Al-Masyhur, di dalam bukunya yang berjudul Sejarah Silsilah dan Gelar Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India dan Afrika diperoleh penjelasan bahwa keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa panggilan khusus. Di setiap negara dan daerah tertentu biasanya berbeda-beda dalam penyebutannya. Sudah tentu mereka tidak semuanya berasal dari jalur klan Ba'alawi. Gelar Habib atau jamaknya Habaib adalah gelar yang banyak digunakan di Indonesia dan di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Singapura. Jika dipersempit lagi, sesungguhnya gelar Habib ini hanyalah disandang oleh keturunan dari klan Ba'alawi yang pongkol nasabnya berasal dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. 3 nama yang menjadi pokok pangkal penyebab rungkatnya nasab klan Ba'alawi. Ada beberapa gelar untuk keturunan Nabi lainnya yang berkembang di berbagai daerah. Seperti tuanku, gelar ini digunakan di kawasan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Ada juga gelar Siti yang digunakan di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Di samping itu, ada juga gelar Syekh ya, digunakan di Pakistan dan India. Secara keseluruhan, pada awalnya gelar khusus untuk keturunan Nabi adalah Syarif, untuk keturunan dari jalur Sayyidina Hasan, dan Sayyid jalur dari keturunan Sayyidina Husain. Maka, banyak juga dari klan Ba'alawi yang menyematkan gelar Sayyid di depan namanya. Misalnya Utsman bin Yahya, dalam banyak literatur tidak disebut sebagai Habib, tapi disebut sebagai Sayyid Utsman bin Yahya. Di tengah nasabnya yang gonjang-ganjing dan rungkat akibat terhempas oleh tsunami tesis Kiai Imaduddin, banyak juga keturunan Ba'alawi saat ini yang secara diam-diam mulai menghilangkan gelar Habib di depan namanya dan menggantikan dengan nama Sayyid. Mungkin nanti akan ada yang namanya Sayyid Rizik Sihab, Sayyid Bahar bin Smith, Sayyid Topik Assegaf dan lain sebagainya. Dari berbagai klan atau kabilah yang mengklaim sebagai Dzurriyyah Nabi, mayoritas mengalami problem serius dari sisi catatan historis dan bangunan nasab mereka. Salah satu yang mengalami kecacatan terparah adalah klan Ba'alawi sejak berabad silam. Klan ini menjadi sasaran target kritik dan upaya-upaya pembatalan. Namun berkat kecerdikan dan kelihayan sejumlah tokohnya upaya ini selalu berhasil digagalkan. Yang terakhir ini, di abad ke-21 di era digital, Ba'alawi sepertinya akan berhasil ditumbangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di tengah arus kemudahan informasi, Ba'alawi tak dapat lagi menyembunyikan kebohongan yang penuh dengan rekayasa. Ditambah lagi keengganan mereka untuk memberikan verifikasi bukti pendukung klaim nasabnya dengan tes DNA. Mari kita lihat secara sekilas bagaimana diskursus kepalsuan nasab ini melalui kajian antropologis Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun, pemegang nasab yang jelas hanyalah terdapat di dalam sekelompok kecil bangsa Arab yang hidup di alam liar atau sebangsa mereka. Ibnu Khaldun menyebut kelompok masyarakat seperti ini sebagai al-mutawahisin, yang berarti orang-orang yang hidup di alam liar. Khaldun memberi contoh kelompok-kelompok keluarga ini seperti yang dialami oleh Bani Mudor dari suku Quraisy, Bani Kinana, Bani Sakib, Bani Asad, dan Bani Hujail. Mereka hidup di daerah yang kering dan tandus. Tidak ada pepohonan dan tanaman yang semua itu memaksa mereka hidup secara nomaden dengan kabilahnya. Karena itulah mereka sulit berinteraksi dengan kelompok lain.
Hal ini berbeda dengan orang-orang Arab yang tinggal di daerah-daerah yang subur dan makmur dan hidup secara tetap. Seperti kabilah Khimyar, bahkan Gosan dan Godhoan. Mereka hidup bercampur dengan orang-orang Azam atau non-Arab yang tidak menjaga nasab dan asal-usul nenek moyang mereka. Ibnu Khaldun juga menjelaskan, dahulu pada masa awal-awal Islam nasab sangat jelas. Namun setelah masa Futuhat atau penyebaran Islam, ketika bangsa Arab bercampur dengan non-Arab, maka nasab secara umum menjadi bias dan tidak terjaga. Mereka lebih suka memisahkan diri mereka kepada kota atau tempat yang mereka tinggali. Misalnya Adam Siki yang berarti asli Damaskus, Al-Maki yang berarti asli Mekah dan lain sebagainya. Suatu nama terkenal yang paling mudah dijadikan contoh adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailan dahulu adalah nama sebuah wilayah terkenal. Syekh Abdul Qadir tidak menulis namanya, misalnya dengan Abdul Qadir Al-Hasani wal-Husaini, meskipun dia mewarisi darah keturunan dari kedua jalur cucu Nabi. Seolah menggugat nasab Ba'alawi Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim yang lahir pada tanggal 27 Mei, tahun 1332, dan wafat pada tanggal 19 Maret, tahun 1406. Juga menulis demikian, seiring berjalannya waktu, ahli nasab sudah jarang ditemui. Dan dalam waktu yang sama, banyak orang-orang yang mengganti namanya untuk berbagai kepentingan yang memudahkan hidup mereka. Khususnya dalam hal status sosial dan ekonomi. Di samping banyak bercampurnya bangsa Arab dan Ajam, maka terjadilah proses pembiasan nasab secara alami. Hal terakhir inilah yang menjadi alasan klaim Ba'alawi menolak tes DNA. Karena mereka khawatir dengan telah terjadinya percampuran antara klannya dengan Ajam. Ba'alawi juga gagal memberi verifikasi historis. Catatan pokok nasab mereka kacau balau. Kiai Haji Imaduddin Usman menyatakan, seluruh metode isbat tak bisa menetapkan nasab Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Ditegaskan nasab dari kalangan Ba'alawi, keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahun lebih. Karena itulah menurut kajian Ibnu Khaldun sang bapa pendiri historiografi sosiolog dan ekonomi dalam Mukadimah mengatakan bahwa jika terjadi kerancuan dalam ketersambungan nasab kepada Kanjeng Nabi SAW, maka seseorang yang mengaku nasabnya nyambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad tidak perlu membanggakan dengan nasab yang dia miliki. Karena itu sesuatu yang belum pasti. Setelah terjadi kekosongan pencatatan nasab selama 500 tahun lebih, apakah tidak terjadi pemalsuan dan ketercampuran nasab pada kehidupan para klan Ba'alawi hingga sampai hari ini? Pertanyaan ini patut kita sampaikan kepada mereka yang mengaku nasabnya tersambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ba'alawi tentu harus sanggup menjelaskan dengan runut baik secara catatan nasab historis hingga sampai kepada pembuktian tes DNA, agar tidak diframing oleh para pembela klan Ba'alawi, seperti dilakukan oleh Kiai Haji Lutfi Basori dalam pembelaannya. Penting ditegaskan bahwa pembuktian DNA ini bukan dalam kaitan isbat nasab, tetapi lebih kepada bukti petunjuk awal yang selanjutnya dapat dikonfrontir dengan bukti-bukti dari sisi nasab historiografi dan filologi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.